Halo, kita bertemu kembali dalam mata kuliah ilmu peternakan. Bagaimana? Sudah kembali segar setelah istirahat beberapa waktu yang lalu? Kini saya siap menemani Anda belajar. Mari kita kembali lagi menambah pengetahuan tentang dunia peternakan sebelum Anda mempelajari hal-hal teknis yang berhubungan dengan ternak dan peternakan. Anda sudah mendapat beberapa gambaran tentang kondisi peternakan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pertanyaan yang muncul antara lain, kenapa negara berkembang selalu kalah bersaing dari negara maju? Apakah takdir? Salah satu penyebabnya adalah salah strategi dan kadang ingin selalu cepat berhasil untuk menyamai negara maju. Sebagian besar negara berkembang adalah negara agraris, artinya sektor pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan menjadi tulang punggung produk yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pada saat negara berkembang masih berkutat dengan masalah konsumsi masyarakat, tapi di saat itu pun banyak negara berkembang sudah memulai menjadi negara industri. Padahal kondisi bidang agrokompleks untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya belum stabil. Negara maju sebenarnya tidak tiba-tiba menjadi negara maju seperti sekarang. Mereka sudah melewati masa yang sangat panjang, bahkan hingga ratusan tahun sebagai negara berkembang dan negara yang ditopang oleh bidang agrokompleks. Negara maju sudah dapat memproduksi hasil agrarisnya sendiri secara konstan untuk keperluan pangan rakyatnya. Contoh, Amerika Serikat yang dapat memproduksi jagung, gandum, kedelai. Produk pertanian yang dihasilkan oleh negara maju sudah dapat mencukupi kebutuhan rakyatnya tanpa harus membeli dari negara lain. Bahkan produknya sudah melebihi. Artinya ada surplus yang tidak dimanfaatkan oleh penduduknya, maka kelebihan itulah yang dimanfaatkan untuk diolah kembali menjadi produk lain dalam bentuk industri. Negara maju sudah dapat memproduksi, mengolah, dan mengkonsumsi produk agrarisnya sendiri. Itulah yang dinamakan swasembada. Mereka yang disebut negara maju. Sedangkan negara berkembang yang belum mapan untuk produksi agrarisnya, bahkan untuk kebutuhan perut rakyatnya pun masih harus mengimpor. Seperti banyak negara berkembang termasuk Indonesia, sudah mulai membangun berbagai industri untuk mengolah bahan baku menjadi produk lain, untuk mendapatkan nilai tambah. Anda bisa bayangkan dari mana bahan baku yang diolah untuk industri tersebut? Ya, dari mengimpor. Oleh karena itu, harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi tinggi karena bahan bakunya juga harus impor. Selanjutnya, negara industri atau negara maju memiliki penduduk yang bekerja pada satu jenis pekerjaan. Biasanya mereka tenaga kerjanya terampil. Kemudian rata-rata pendidikannya pun tinggi yang memadai untuk bekerja di bidang tersebut. Kemudian pekerjaannya pun menghasilkan income yang besar. Kondisi itu menyebabkan orang fokus bekerja, tidak lagi untuk memikirkan pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan keluarga. Hal itu pula yang menyebabkan di negara maju hanya sedikit orang yang berganti-ganti jenis pekerjaan, karena mereka dapat menuangkan kreativitasnya pada pekerjaannya dan mereka memiliki loyalitas yang tinggi pada tempat bekerjanya. Sekarang kita telaah tantangan yang harus dihadapi oleh negara berkembang. Antara lain, jumlah penduduk yang selalu meningkat. Di negara berkembang sangat banyak jumlah penduduknya dan cenderung meningkat terus-menerus. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan kebutuhan akan pangan yang pasti meningkat. Tapi di sisi lain, cara berternak
dan petani yang dalam menghasilkan produk pertanian dan peternakan, mereka masih bekerja dengan cara tradisional, sehingga banyak yang tidak efisien dan tidak efektif dalam bekerja. Tantangan lainnya adalah peternak tradisional juga rata-rata memiliki pendidikan yang relatif rendah, sehingga kurang dapat cepat menerima perubahan informasi. Hal lainnya, peternak tradisional di negara berkembang relatif hidupnya masih sederhana, karena income yang didapat dari hasil beternak juga masih rendah. Rata-rata kegiatan beternak adalah kegiatan sampingan, sehingga mereka tidak fokus menjalankan usahanya. Karena 4 hal di atas, maka banyak negara berkembang yang tidak mampu menutupi ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan produk ternak. Kembali pada masalah supply dan demand. Masalah lain yang dihadapi oleh negara berkembang adalah produktivitas ternaknya rendah. Coba dilihat lagi uraian tentang hal ini. Apa saja yang menyebabkan produktivitas ternak di negara berkembang tidak setinggi di negara maju? Perkembangan populasi ternak juga rendah di negara berkembang. Hal ini juga pernah saya bahas pada video sebelumnya, jadi tolong diputar kembali videonya ya. Selain itu, masih terjadi kompetisi kebutuhan pangan dan pakan. Jadi manusia dan hewan saling berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Hal ini juga pernah saya bahas, dan secara umum kualitas dan kuantitas untuk pangan dan pakan itu kurang diperhatikan. Selanjutnya harus disadari juga bahwa keahlian tenaga kerja di berbagai lini pekerjaan juga, termasuk dunia peternakan, banyak yang masih kurang terampil. Oleh karena itu, usahakan Anda menjadi peternak yang terampil. Asahlah berbagai keterampilan Anda selama Anda berstatus menjadi mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Sekarang waktunya. Dan permintaan produk ternak di negara berkembang sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Income yang rendah dan tidak stabil tentu akan mempengaruhi pembelian produk ternak untuk pangan. Contohnya adalah pada saat pandemik, banyak penduduk yang menurun penghasilannya, bahkan banyak yang kehilangan mata pencaharian. Tentunya ini berdampak pada jumlah orang yang berbelanja kebutuhan pangan, termasuk produk peternakan. Pemerintah pernah menggaungkan beberapa usaha untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas produksi ternak melalui perbaikan mutu genetik ternak. Antara lain, usahanya adalah dengan cara melakukan seleksi bibit ternak. Cara ini tidak akan menghilangkan suatu bangsa, malah meningkatkan dan memperkuat kedudukan suatu bangsa karena memilih atau menseleksi ternak yang memiliki potensi genetik yang bagus dan dijadikan sebagai tetua unggul yang akan menghasilkan bibit ternak yang unggul. Jadi seleksi bibit adalah bagus dan harus. Selanjutnya, program pemerintah yang lain adalah program cross breeding atau pembentukan bangsa baru. Coba Anda cari tahu dan pelajari di mana letak perbedaan cross breeding dengan grading up. Meskipun nanti ada bahasan khusus tentang bermacam-macam pola persilangan pada mata kuliah pemuliaan ternak. Selanjutnya yang tadi telah saya sampaikan istilah grading up atau mengganti bangsa. Dalam dunia peternakan disebut dengan istilah grading up. Grading up pernah dilakukan secara masif oleh pemerintah Indonesia puluhan tahun yang lalu dalam kegiatan yang namanya ongolisasi. Kegiatan itu adalah mengawinkan bangsa sapi lokal Indonesia dengan bangsa sapi Ongol dari India. Kemudian turunannya dikawinkan lagi dengan bangsa sapi Ongol.
Turunan keduanya dikawinkan lagi dengan bangsa sapi ongol. Turunan ketiganya dikawinkan lagi dengan bangsa sapi ongol, dan begitu seterusnya hingga keturunan yang kesekian akan sangat menurun persentase darah sapi lokal Indonesia, tapi berganti menjadi bangsa sapi campuran. Bukan menjadi bangsa sapi ongol, tapi bangsa campuran yang memiliki sifat campuran dari kedua tetuanya. Hasil dari program ongolisasi ini dikenal namanya sapi peranakan ongol, atau kita sebut dengan sapi PO. Yang keempat adalah sekarang yang sedang banyak terjadi, yaitu membanjirnya beragam bangsa sapi lain di Indonesia. Jadi masuk bangsa-bangsa sapi dari luar negeri. Sangat banyak bangsa sapi dari India, dari Amerika, dari Eropa masuk dan berkembang biak di Indonesia. Mereka lama-kelamaan akan menggeser posisi ternak lokal, sehingga mungkin bisa juga menurunkan kemurnian persentase darah ternak lokal. Dan celakanya masyarakat mulai menyukai bangsa ternak baru tersebut. Dengan kuatnya informasi yang menggiurkan, dan nampaknya pemerintah juga mendukung kegiatan tersebut. Hal ini agak berbeda dengan semangat Pancadharma pembangunan peternakan poin keempat, yaitu meningkatkan jumlah produktivitas ternak asli tanpa mengabaikan usaha untuk mempertahankan kelestarian dan kemurnian bangsa ternak asli secara selektif. Sayang ya. Baiklah, kita sudah bercerita panjang lebar tentang kondisi peternakan. Sekarang kita coba mengenal peternakan dari sisi lainnya. Sebelumnya saya minta Anda mencari sebaran ternak di Indonesia sebagai tugas mandiri dan perorangan Anda. Sebagai contoh, ternak sapi tersebar di provinsi apa saja, ternak ayam, ternak kambing tersebar di provinsi apa saja, berapa populasinya misalnya, jenisnya apa saja. Dan secara detail petunjuk untuk tugas Anda ini Anda dapat lihat di Sikola dalam room alur pembelajaran atau bisa pada tugas terstruktur. Akhirnya Anda bisa menyelesaikan materi sekilas pengenalan tentang peternakan. Mulai sekarang jangan malas belajar, jangan malas membaca. Banyak hal juga tentang peternakan, tentang ternaknya, tentang manusianya, tentang teknis beternaknya, tentang keilmuannya secara sains, dan lain-lain. Dan ingat, tujuan Anda belajar bukan untuk mengalahkan orang lain, bukan. Tapi Anda belajar untuk menjadi lebih baik dari diri Anda yang sebelumnya. Selamat belajar.